Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan beberapa. Ih, sabar. Ini termasuk dalam laki-laki juga yang maskulin itu seperti ini, tidak sabaran begitu. Sabar. Saya sebenarnya tadi ada beberapa hal yang kalau mungkin pemantik berbesar hati mungkin di-spill sedikit, saya kurang paham, diobjeksi dan dicora dan sebagainya itu. Ya sudah, berarti tidak besar hati. Oke. Itu saja. Pertanyaan saya adalah mungkin tentang maskulin, satu orang yang bisa memiliki maskulin, feminim, androgini. Kemarin sempat didiskusikan. Saya rasa sudah beberapa kali saya katakan bahwa laki-laki seseorang itu bisa punya 3 ini gitu kan, androgini, feminim, dan maskulin gitu. Cuman ketika Kristeva yang mengatakan itu dibenarkan gitu kan. Begitu. Jadi pembahasan-pembahasan itu seolah-olah dulu absurd, sehingga ketika dia dikonstruksikan dalam bentuk wacana-wacana tubuh, saya rasa itu lebih clear. Ya kalau saya ngomong mungkin tidak terlalu dipercaya gitu ya, karena soal tafsir aja. Terus yang ingin saya tanyakan adalah tadi, jika feminim dan maskulin itu dalam satu hal, tadi saya melihat ada di beberapa narasi terakhir pemantik bilang itu tidak digenderkan gitu kan. Lalu yang gender yang perspektif Julia ekstravati yang semacam apa gitu. Jika kita melihat gender adalah hal-hal yang ada dalam diri seseorang secara kepribadian atau secara apa gitu kan. Sedangkan dia tidak termasuk dalam gender. Lalu kita menyebutnya apa begitu kan. Sedangkan itu kita tahu bahwa gender itu adalah hal-hal yang sifatnya peran, fleksibel dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua yang saya tanyakan adalah pemantik mengatakan bahwa keutuhan, kalau lakong mungkin menyebutnya dalam keutuhan itu ada identifikasi diri, palus dan lain sebagainya gitu kan. Terus tadi menyebut bahwa ketika laki-laki itu lebih gampang memisahkan diri dari seorang ibu, sedangkan perempuan tidak gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa harus dipisahkan gitu kan, perempuan juga nanti akan jadi ibu misalnya gitu kan. Lalu yang saya tanyakan juga transisi yang semacam apa gitu. Makanya yang saya tanyakan adalah cora dan lain sebagainya, perkembangan yang mana yang berbeda begitu kan. Maksudnya diri ibu yang seperti apa gitu. Jika kita melihatnya sebagai tubuh. Tadi kan kalau yang saya tahu dalam di pamfletnya kan wacana tubuh gitu kan. Kita bicarakan tentang tubuh gitu. Sebenarnya tentang keterpisahan gitu kan. Tapi kenapa keutuhan itu harus dengan keterpisahan gitu. Bentar dulu Pak, bentar dulu. Siapa yang ditinggal nikah, siapa yang baper? Memang Kristeva ditinggal nikah? Nah itu. Terus ya yang saya tanyakan juga tentang jika tubuh kita melihat bagaimana seorang anak gitu nanti ketika dia dewasa, baik menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, bukan salah. Jadi nanti dibilang LGBT ya. Maksudnya seorang laki-laki yang lahir atau seorang perempuan yang lahir, dia nanti akan ada yang namanya itu transisi gitu kan. Bagaimana dengan hal-hal yang saya tanya secara psikologis mungkin dengan orang-orang yang mungkin tidak tahu sosok ayah dan bapaknya, ayah dan ibunya gitu misalnya. Atau dia tidak, misalkan anak-anak yang dibuang oleh ibunya, anak pungut, tidak ada sosok. Untung tidak masuk mic ya. Jadi gimana dengan orang, maksudnya gini, kita bisa membayangkan seorang ibu karena kita tahu gambaran ibu yang kita miliki misalnya gitu kan, bahwa ada yang masuk dalam diri kita atau ada yang transisi yang kita rasakan, misalnya ada sosok yang kita bayangkan gitu. Walaupun misalnya juga dengan ayah, misalkan walaupun ayah imajin atau ayah yang lain, tapi ada sosok gitu kan yang bisa kita rasakan bahwa ada hal-hal yang terinternalisasi gitu misalnya gitu kan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki sosok-sosok itu? Lalu gimana membayangkan tentang tubuh dan hal-hal yang ada di balik itu gitu, yang masuk dalam diri seseorang. Itu. Terus itu sih pertanyaan saya. Terus terkait yang huwa humahum, ya. Iya, yang tentang huwa. Sebenarnya itu karena kemarin sebenarnya itu nyambung sama pembahasan tentang maskulinitas bahasa. Karena begini, karena bahasa itu kan beririsan, bersinggungan, kadang juga tergabung dalam atau menjadi gabungan
dengan budaya gitu kan. Nah, sama seperti pembicara kenapa waktu itu laki-laki yang banyak menjadi pemimpin gitu kan. Dewa tahu yang muncul dalam orang-orang yang membawa menjadi utusan dan lain sebagainya. Karena konstruksi pada waktu itu yang dianggap bisa dipercaya itu adalah laki-laki gitu. Privilege-nya pada saat itu adalah laki-laki gitu. Nah, dalam bahasa Arab pun di semua ulama menyepakati bahwa, tidak mungkin saya tidak tahu ya semua ulama, cuman beberapa ulama menyepakati bahwa bahasa Arab itu memiliki sisi patriarki itu. Patriarkinya karena ia bersinggungan dengan bahasa. Tapi dalam ilmu tafsir itu tidak menjadi masalah gitu kan. Karena konstruksi bahasa itu pun dalam memahami itu tidak sesederhana kita melihat dari segi bahasa saja. Itu sih. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Iya, kayaknya saya ingin Cik, sebentar saya nanya punyanya Nanang tadi. menanya Nana. Iya, yang dijawab tadi tentang yang seksualitas 9:1 itu. 9-10 gimana? 9-1 gitu kan. Nah. Nah, itu kalau dibawa ke sana misalnya, itu mengukurnya gimana gitu. Maksudnya begini. Ya, secara seksual dalam tubuh gitu. Apakah itu juga ada kaitannya dengan keterpisahan laki-laki dan perempuan? Karena perempuan itu terinternalisasi dengan sosok tubuh ibu. Apakah ada kaitannya dengan itu gitu kan? Itu sih. Dulu tunggu. Jadi gini, saya pernah dengar narasi itu semasa masih masih di pondok ya Pak. Bahwasanya ada narasi gini, bahwasanya tingkat ketahan lamaan dalam berhubungan seks itu diraih perempuan gitu. Karena gini, Mbak. Kenapa dikompetisikan gitu? Gini, laki-laki boleh lah kalau Because love is competition. laki-laki benar yang memulai semuanya laki-laki dalam melakukan hubungan seks itu kebanyakan laki-laki untuk yang memulai karena memang laki-laki itu hasrat nafsunya memang besar, cuman cepat jenuh. Beda dengan perempuan. Perempuan kan tertutupi dengan rasa malunya, kata penjelasannya teman saya itu. Perempuan kalau terpantik rasa hawa nafsunya, dia mampu tidak merasa klimaksnya itu selalu kurang gitu. Maka sampai terhitung sampai 9 kali itu tingkat yang paling titik puncak yang dimiliki perempuan. Jadi perempuan kalau laki-laki kalau udah ejakulasi gitu udah lemes. Kalau perempuan belum sampai 9 kali dia mampu gitu. Makanya kalau istilah Madura itu ekarere gitu. Ekarere itu ketika perempuan sudah keluar semua gitu. Sudah klimaks titik terpuncak gitu kalau istilah dalam bahasa Madura itu gitu. Bah dari Nanang juga ya. Iya ini filsafat lokal ya, madurologi. Filsafat lokal madurologi ya. Mungkin ya karena saya dengan Nanang itu mungkin ya beriringan karena mungkin sama ya kitab yang kita kaji mungkin sama dengan Mas Nanang. Bagaimana bahwa memang dikatakan bahwa tingkatan nafsu seorang perempuan itu memang sampai kapanpun laki-laki tidak akan bisa menandinginya. Madurologinya gini, Mbak. Yes. Dibiarkan kayak gini, Mbak. Diibaratkan kan kamu yang nanya barusan, Mbak. Diibaratkan gini. Yang mungkin sering kita dengar ya, madurologi ini bilang kayak gini. Laki itu dengan ring bini itu diumpamakan seperti halnya cangkul dengan ladang. Jadi sampai kapanpun
ladang itu tidak akan pernah kalah terhadap cangkulnya. Ya gitu. Cuman bagaimana hasrat dari cangkul itu untuk terus mencangkul dari ladang tersebut. Dan sampai kapanpun ladang tidak akan pernah kalah terhadap cangkulnya tersebut. Makanya perempuan itu dilarang menikahi lebih dari 4 laki-laki karena cangkulnya gak ketemu yang mana yang mencangkul tadi itu. Iya. Ya mungkin ya kan katanya filsafat lokal. Saya kira saya akan terbantu oleh Mas Nanang dan Mas Akbar, ternyata tidak. Kalau di Wants to be Millionaire tuh bisa phone friend ya. Saya mau front friend lah. Sampai ini. Biasanya kalau di simposium, orang mau bertanya, itu memberikan ini. Iya kayak alur analisisnya, terus dia bertanya. Mbak Winda dari awal sampai akhir tuh pertanyaan semua. Ya gak apa-apa Mbak, cuma saya kan bingung pertanyaannya yang mana aja ini. Masih inget dah, yang nanya aja ini saya yakin dah inget. Yang mana aja yuk pertanyaannya. Enggak, saya lupa. Saya kena bius ekerere, jadi lupa. Iya, saya baru tahu juga, Kak. Jadi mungkin Mbak Winda bisa ulang. Siapa tahu teman-teman yang lain mau ada yang menanggapi. Iya, saya cuma agak ingat sedikit aja ya, Mbak. Nanti yang Iya, saya ulang ini. udah saya jawab yang saya ingat aja dulu. Ntar lagi kalau ada yang nggak ingat silakan Diano. Yang paling saya ingat itu tentang keutuhan dan abjeksi. Yang mana yang gender? Wih, selamat pagi. Yang gender. Apa ini maksudnya? Yang gender yang mana? Oh, iya. Yang saya tanyakan tadi sederhananya konstruksi gender dalam perspektifnya Kristeva gitu. Karena seolah-olah dia membedakan gender, feminin, maskulin. Terus ada yang tergabung di antara keduanya pada seseorang gitu. Itu saya rasa rancu gitu. Padahal sebenarnya itu satu hal gitu kan. Yang enggak, dia ada membedakan itu. Sebentar dulu, saya ulang dulu ini. Habis ini jawab semua biar saya tidak perlu masuk-masuk di kamera terus gitu ya. Terus yang kedua, keutuhan itu kan. Tentang keutuhan, terus yang transisi, terus misalkan orang tidak punya sosok ayah dan ibu gitu. Nah itu saya lupa juga. Intinya transisi yang, apa sih saya lupa. Tadi kan yang kalau yang keutuhan kan laki-laki dan ibu terpisah. Kenapa harus terpisah gitu kan? Itu kan ingat kan? Terus yang ketiga itu transisi dari cora dan lain sebagainya. Kayaknya sih itu. Apa yang terinternalisasi gitu kan. Padahal kita mengingatnya sebagai sosok tubuh. Kita terpisah dulu misalnya lahir terpisah. Transisi yang semacam apa gitu kan. Dan saya sebagai seorang perempuan juga menanyakan sosok ibu yang gimana gitu. Dan ayah imajiner yang seperti apa gitu kan. Padahal yang dibahas secara umum adalah sosok tubuh gitu. Ya itu sih kayaknya sih gitu. Oke, jadi ternyata ketidakpemahaman Mbak Winda itu pertama-tama karena dia kegagalan dalam memahami bagaimana Julia Kristeva itu melihat tubuh. Jadi gini Mbak, saya tulis Julia ya biar lebih cantik. Kristeva terlalu ya, Julia Kristeva ini melihat tubuh itu menjadi dua Mbak. Ada secara fisiologis, ada secara fungsiologis biar masuk lah bahasanya. Nah, pertanyaan Mbak itu bersumber dari sini semua rata-rata. Jadi dari bagaimana pertanyaan Mbak itu lebih kepada pertanyaan tentang tubuh yang seperti apa. Jadi kayak tubuh yang ada di dalam otak kanan sampean. Kan perempuan ya otak kanan ya. Itu biologis. Makanya kalau perempuan itu stroke yang nggak bisa gerak yang kanan, kalau laki-laki stroke yang nggak bisa gerak belah kiri. Iya, rata-rata gitu. Iya. Iya, enggak. Ini biologis. Makanya serius.
dengerin dulu. Ada tubuh secara fisiologis dan biologis yang dibahasakan secara reproduksi oleh Julia Kristeva, ada yang fungsiologis. Nah, yang fungsiologis ini termasuk pertanyaan Mbak Winda, tubuh seperti apa ya? Kalau bertanya tubuh seperti apa itu pertanyaan yang biologis, Mbak. Gitu ya. Jadi sedangkan itu yang dimaksud adalah tubuh secara fungsiologis. Nah, yang objeksi tadi ada kan pertanyaan yang objeksi itu pertama dari keutuhan. Kenapa untuk mengalami keutuhan kok kita harus objeksi dulu, ada transisi, ada keterpisahan, pemisahan, penolakan. Nah, dalam masa objeksi ini kan dalam keutuhan yang dikatakan oleh Julia Kristeva itu adalah keutuhan untuk mengisi kekosongan. Karena pada saat itu ada masa yang terabjeksi. Nah, transisinya ingat saya sudah. Jadi dalam masa cora ke masa simbolik itu ada proses yang namanya abjeksi. Ini transisinya abjeksi. Abjeksi itu adalah penolakan terhadap tubuh maternal ibu. Nah, kalau sampean memahami tubuh ini secara biologis nanti ada cacat analisis. Ya, tubuh maternal ini adalah tubuh secara fungsiologis, Mbak. Sebagai seorang ibu atau bisa katakan sebagai keibuan, sifat keibuan. Nah, di dalam masa cora ini adalah tempat atau fase yang berlaku hukum tubuh maternal seorang ibu atau hukum ibu bahasa sederhananya. Nah, pada saat usia 0 sampai 6 bulan seorang anak itu ada apa ya? Kalau bahasa kita itu disapih atau disapih. Bukan yang dikepo itu, Mbak ya. Penyapihan, ada penyapihan, harus ada apa? Seorang anak dipaksakan untuk terpisah dari seorang ibunya untuk menghadapi realitas. Yang realitas itu bahasanya Julia Kristeva itu dikatakan sebagai simbolik. Tempat berlakunya hukum ayah, tempat berlakunya identifikasi diri dan diferensiasi diri. Makanya dikatakan sebagai simbolik. Kenapa? Karena pada saat ini yang berlaku adalah simbol-simbol. Pembahasan terhadap aku dan hal-hal selain aku. Makanya dia mengatakan simbolik dan masa cora itu semantik. Kalau dalam bahasa di sini 0 sampai 6 bulan itu cora. Yang simbolik tidak ada. Tidak disebutkan. Cuma masa cora itu 0 sampai 6 bulan. Dan masa transisinya itu abjeksi. Masa simboliknya itu tidak dicantumkan itu usia berapa. Ya benar. Cuma perbedaannya dengan lekong apa lekong ya? Tapi saya lebih suka lacan ya. Lacan itu ya. Lacan itu yang membedakan dari lacan itu dari penggunaan semantik dan simboliknya. Karena memang mungkin karena seorang ini apa? Julia Kristeva itu memang berangkat dari analisis semantik. Linguistik ya. Linguistik bar. Dia seorang poststrukturalis, nggak seorang penulis, novelis. Jadi memang akrab dengan dunia bahasa. Makanya saya jelaskan dari awal, dalam mengkaji hal ini, dia sebelumnya sudah melakukan hal yang bersifat tekstualis. Jadi memandang suatu realitas, suatu kenyataan itu sebagai teks. Dan analisisnya juga menggunakan analisis teks tadi. Sehingga dia juga mengkategorikan ada dua masa. Kalau bahasa lekong itu bahasa ini ketidaksadaran. Prakesadaran, prabahasa, itu bahasa ketidaksadaran menurut Lekong. Dan masa simbolik ini adalah masa bahasa. Nah, yang ditentang oleh Julia Kristeva, itu dia menentang ketidaksadaran itu. Menurut Julia Kristeva, masa ketidaksadaran itu sebenarnya bukan masa ketidaksadaran seperti Lekong, tapi bahasa di mana seorang anak belum menerima, belum dapat mencerna konstruk bahasa. Dia hanya dapat membaca rule model dan semiotika kode-kode tanda-tanda. Misalnya seorang ibu yang tidak tersedia susunya, nah dia akan bahasakan. Dia tidak menerima itu secara bahasa. Sama seperti orang tuli atau orang bisu yang sejak lahir, dia tidak menerima itu secara masa simbolik. Dia berada pada semantik seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bahasa identifikasi dan diferensiasi melalui bahasa. Mereka mendapatkan dari maksud melalui tanda, makanya namanya semantik. Semantik itu kan kajian yang khusus, membahas tanda dalam bentuk apapun tanda. Sedangkan semantik itu adalah kajian tanda yang khusus tanda dalam bunyi tanda bahasa.
Misalnya kita tahu susu itu putih, jadi setelah kita melihat cairan yang berwarna putih, itu adalah sperma, ya kan belum tentu susu kan, kan gitu ya. Kalau sudah ada di dalam ranah bahasa, itu sudah terformalkan bahwa susu adalah SUSU atau MILK dan lain sebagainya. Nah, jadi transisi di sini yang membedakan Lekong dan Julia Kristeva mengatakan bahwa masa 0 sampai 6 bulan itu atau dalam masa Cora itu bukan masa ketidaksadaran, adalah masa role model bagaimana seorang anak menerima kode-kode. Nah, analisisnya semantik dia. Nah, sedangkan masa transisi abjeksinya itu adalah masa di mana seorang anak disadarkan untuk bertransisi menuju masa simbolik. Anak-anak dituntut untuk dapat mengidentifikasi dirinya masing-masing dan mendiferensiasi. Nah, hal ini sudah berlaku secara hegemonik dan itu berlaku secara hukum ayah. Nah, hukum ayah yang mendominasi ini menyebabkan seorang anak harus diabjeksi dari hukum ibu. Masa Cora itu hukum ibu dan masa simbolik itu hukum ayah. Diabjeksilah. Nah, yang membedakan seorang Julia Kristeva dengan Lekong dan Freud, lebih kepada Freud ya, yang membedakan dengan Freud, yang menyebabkan seorang anak bertransisi dari masa Cora menuju masa simbolik itu, menurut Freud, itu karena hukum ayah yang mengintervensi kondisi Cora. Dan sedangkan Kristeva tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena menurut Kristeva, ini berlaku kepada masalah gender tadi, di dalam seorang tubuh maternal seorang ibu, itu juga ada tubuh paternal seorang ayah. Tubuh paternal seorang ayah. Jadi ke masalah yang pertanyaan Mbak Winda itu masalah gender seakan-akan terpisah itu mungkin karena kesalahpahaman ya. Entah itu dari bahasa saya atau pemahaman Mbak Winda, tapi itu kesalahpahaman karena memang dalam menganalisis gender dia tidak memisahkan itu. Yang dia pisahkan adalah laki-laki dan perempuan itu. Dia tidak melihat laki-laki dan perempuan sebagai basis gender. Dia melihat itu sebagai seks, yang di dalam seks itu bisa kita lihat ada gender-gender tertentu, ada androgini, ada feminin, ada maskulin. Nah, makanya awalnya saya mungkin serumit dalam memahami tentang kebenaran dan kebaikan. Dulu saya kan rumit memahami ini, Mbak. Cuma ternyata ternyata di dalam kebenaran masih ada dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Begitupun dengan kesalahan. Ada kebaikan juga dengan keburukan. Sehingga kalau kita melihat dalam analisis seks dan gender Julia Kristeva, dia seperti sepahamnya saya pahami sebagai pola yang sama. Di dalam laki-laki itu juga memiliki dua kemungkinan maskulin dan feminim, sedangkan di dunia perempuan secara seks juga memiliki aspek maskulin dan feminin. Dulu kita memang pernah sempat berdebat ya, Mbak. Karena memang saya sebenarnya kayak kalau pertanyaan Nanang tadi mungkin apakah hal itu terjadi secara alamiah? Ya kan ya? Apakah hal itu terjadi secara alamiah atau sosial? Kalau kita melihat, kalau secara sosial kan alamiah juga, Nang. Kan alamiah juga. Iya kan? Nah. Cuma ada batasan tertentunya. Cuma secara tidak langsung ya alamiah. Karena kalau kita menafsirkan alamiah sebagai suatu yang natural dalam artian terberi, maksudnya kayak kan kalau terjadi secara sosial berarti kan di luar kontrol kita. Sehingga ya alamiah aja. Karena hal itu berlaku di luar kontrol kita. Yang artifisial kan yang berada di dalam kontrol kita. Misalnya lu cinta Luna, itu alamiah atau sosial? Enggak, sosial kita agak seperti itu. Saya juga agak rumit menarasikan seseorang berubah karena sosial itu rumit. Karena kata saya itu hal yang paling tidak bertanggung jawab. Seakan-akan manusia tidak memiliki independensi dirinya, gitu ya. Iya, itu bukan karena terfaktor secara sosial, itu kegagalan individu menghadapi kenyataan sosial. Ikutlah. Jadi saat kita kayak mengkambing hitamkan sosial, saya juga tidak setuju. Tapi ini bukan pandangan umum. Karena akan tertolak. Basis reasonable-nya gak kuat. Cuma saya merasa manusia itu punya independensi diri masing-masing, personifikasi masing-masing. Saat kita memanifestasikan itu dan membuang itu ke ranah sosial semata, itu kecacatan analisis sama seperti Gisel. Gisel. Tahu 19 detik. Kemarin-kemarinnya viral.
Akhirnya Giselle mengungkapkan alasan kenapa dia sampai mau berhubungan, bergaul dengan siapa? Yuki Nobua, siapa itu namanya, susah yang laki-laki. Kenapa? Apa alasannya Giselle? Mungkin kalian akan mengatakan ini sangat-sangat tidak rasional. Dia mengatakan orang yang setua Giselle ya. Iya kan tuh. Bilang sih alasannya kenapa kok sampai mau? Karena dia kekurangan kasih sayang. Orang tuanya sering bekerja dari pagi sampai malam. Dia kekurangan perhatian dari seorang ayah. Akhirnya dia berjuang untuk mendapatkan kasih sayang meskipun tahu kalau itu caranya tidak benar. Saat kita akan mengatakan itu ditimpakan kepada kesalahan seorang ayah semata, kita harus paham bahwa realitas itu kan kompleks. Sedangkan realitas orang tuanya dalam membiayai Giselle. Meskipun ada realitas lain yang di dalam dunia Giselle, seakan-akan kita akan mengkambing hitamkan kondisi sosial Giselle tanpa tanpa mengindahkan kondisi personalnya. Kan kita melihat bagaimana kayak kok jawabannya kayak ngada-ngada ya. Maksudnya kayak bentuk pelarian dari tanggung jawab kesalahannya secara personal. Jadi kayak apakah itu faktor sosial? Saya melihat manusia sebagai unsur yang unik dan memiliki kekuatan. Makanya kalau Nietzsche itu paling gak suka hal yang bersifat demokratis. Karena dia menuntut manusia kuat secara personal dengan konsepsi Ubermensch-nya, manusia unggul. Ya, jadi pengkambing hitaman terhadap kondisi sosial itu kan juga akan diberlakukan di akhirat. Iya kan? Nanti di akhirat akan ditanyakan kenapa kamu tidak beriman, karena orang-orang sebelum saya tidak beriman karena saya dihasut. Ini ditolak semua oleh Allah. Dalam artian pengkambing hitaman tanggung jawab personal dengan memberikan tanggung jawab itu sepenuhnya pada kesalahan sosial, itu menjadi suatu hal yang rancu juga. Nah, jadi saya mau jawab itu juga tidak bisa. Itu terjadi secara natural atau secara sosial, itu secara ACC orangnya gitu. ACC aja gitu. Sama seperti orang yang depresi karena putus cinta, terus dia melakukan tindakan-tindakan yang irasional gitu. Akhirnya dia menyalahkan kenapa dia putus cinta, bukan mengalahkan tindakan-tindakan irasional ketika dia putus cinta, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu mungkin Nanang. Terus apa lagi pertanyaan sampean, Mbak? Yang Mbak, yang orang tua. Bagaimana dengan konsepsi orang tua? Seorang anak yang tidak memiliki orang tua. Makanya di sini, menurut Julia Kristeva, Mbak juga bisa lihat di YouTube sebenarnya. Orang tua yang cowok cewek, Mbak, bukan yang tua itu. Itu putih udah itu. Kan jadi kalau menurut Julia Kristeva itu tidak harus ayah kandung, ibu kandung. Makanya dia dalam memposisikan orang tua, dia tidak harus menjadi suatu hal yang dalam bentuk ranah formal dia adalah orang tua kandung atau enggak. Tapi posisi seperti seorang anak yang ada di pesantren. Dia tidak punya orang tua, gak usah orang yang dibuang oleh ibunya, gak usah sesadis itu ngasih contoh, Mbak. Di pesantren aja, sampean sadis banget ngasih contohnya anak yang dibuang oleh ibunya. Di pesantren saja, Mbak, itu ada figurisasi. Pemfiguran orang tua selain dari ayah kandung dan ibu kandungnya. Misalnya kiai misalnya, orang tuanya kiai. Dia mendapatkan tokoh seorang ayah dari seorang kiai. Dia mendapatkan kebutuhan tubuh maternal ibunya dari seorang teman yang memiliki perhatian lebih. Jadi seperti itu. Jadi Julia Kristeva dia tidak memanifestasikan tubuh maternal ibu dan ayah imajiner itu terhadap gender tertentu atau terhadap peran tertentu. Tetapi kepada secara fungsional, siapa yang memenuhi kebutuhan tersebut, maka itulah yang menjadi figur ayah dan itulah menjadi figur ibu. Itulah yang mengisi tubuh maternal seorang ibu dan tubuh paternal seorang ayah. Atau bahasa Kristeva adalah ayah imajinernya. Jadi seperti itu, Mbak. Mungkin yang lain mau menambah atau mau menyanggah atau mau bertanya dipersilakan biar. Iya, tapi saya tertariknya ke soal gender itu. Jadi gender itu dari perspektif mana gitu? Dibentuk sosial, apakah dibentuk dari
karakter, dari hak, dari apa gitu. Selalu dibedakan bahwa bahkan dalam definisi siapa? Juli itu Juli itu dikatakan bahwa perempuan bentuk lain dari laki-laki. Bahwa kelamin perempuan itu kelainan dari kelamin laki-laki ya itu gitu kan. Tapi bagi saya sendiri mungkin bahwa sebenarnya dari awal berbeda. Ada laki-laki memang, ada perempuan dan itu komposisi utamanya. Karena begini, bahkan di yang berbeda dari wajah laki-laki itu adalah bagi saya lebih kepada banci itu bentuk lain dari laki-laki dan lesbi itu bentuk lain dari perempuan. Bahkan dalam hubungan lesbi itu mencari pasangan feminim dan pasangan maskulin. Siapa yang jadi laki-laki, siapa yang jadi perempuan, gitu. Iya kan? Karena nggak tahu kan mencari perbedaan pada akhirnya gitu. Maka komposisi utama bahwa sedari awal memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka saya dukung bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk merepresentasikan perbedaan itu dalam sosial, dalam politik, dalam rumah tangga dan lain-lain. Punya ciri khas sosial berbeda begitu. Punya reproduksi sosial berbeda gitu. Jadi saya ingin menarasikan mungkin bahwa yang benar adalah banci itu bentuk lain dari laki-laki dan lesbi itu bentuk lain dari perempuan. Jangan Saya tawar ya Mas, itu bentuk lain atau kegagalan? iya, sama saja mungkin. Kelainan kan pada bahasanya kan kelainan gitu. Jadi kita seolah-olah dari awal ingin disamakan bahwa laki-laki dan perempuan sama. Seolah-olah ada manusia tunggal, laki-laki, perempuan tidak ada. Padahal sedari awal dua-duanya berbeda gitu. Itu sih bagi saya. Bismillah, mungkin sebatas komentar mengenai apa tadi, nafsu perempuan dan laki-laki 9:1 itu tidak setuju sama sekali. Karena ya memang dari dulu, dari pas lagi diniyah mungkin itu dicekoki bahwasanya perempuan itu perbandingannya 9:1 dan itu tidak jelas dari sumbernya, itu tidak jelas, dan pastinya yang mengatakan itu guru laki-laki, gak pernah guru perempuan mengatakan itu. Nah mestinya itu guru laki-laki. Mungkin itu mungkin yang saya takutkan itu cuman alibi laki-laki karena nafsunya yang begitu tinggi. Maka untuk menutupi dirinya itu mengatakan bahwasanya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan mengenai tadi madurologi madurologi ketika mendukung 9:1 itu kan mengumpamakan perempuan itu sebagai ladang dan laki-laki petok kalau bahasa Indonesia. Itu sebenarnya ada di Quran, itu ada di Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum manasitum. Itu kan bahwasanya perempuan itu ladangmu dan kau bebas menggarap ladangmu dari mana saja. Itu kalau sudah akad, itu kan tidak menunjukkan bahwasanya perbandingan nafsu perempuan dengan laki-laki itu 9:1. Tapi kembali ke asbabun nuzulnya itu karena perempuan Madinah itu tidak mau digauli dengan cara Mekah dulunya, tapi cara Mekah mungkin cara hubungan seksual antara kaum Madinah dengan kaum Mekah itu beda. Orang Mekah ini balik gitu mungkin. Mungkin untuk kaum Mekah itu lebih banyak gaya, mungkin banyak gayanya, banyak akal pokal. Sedangkan di Madinah lebih halus mungkin. Dan di Madinah kaum perempuan Madinah tidak mau, maka diadukan ke Rasulullah pada waktu itu, maka turunlah ayat tersebut. Jadi tidak bisa
dianggap bahwasanya perempuan itu 9:1. Kalau itu cuma komentar saya mengenai hawa nafsu perempuan yang dibandingkan itu. Tak setuju saya masalah itu, masih belum setuju. Masih pro. Untuk masalah itu. Kalau yang lain ya enggak gitu kan. Itu saja komentar saya mengenai itu ya. Untuk mengenai kenapa ketuhan itu huwah dan huma dan sebagainya, itu untuk Makfars yang lebih senior dari saya. Amsilati ini, penasistik Amsilati. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Cek. Yang pertama mengomentari terkait dengan huwallah. Bukan bidang saya, tapi menjadi antitesis dari modurologi, mungkin nusantarologi ini ya. Nusantarologi. Jadi perspektif Nusantara dan logos. Begini, memang penyebutan huwallah itu hak progresif dari Tuhan. Sama juga dengan gereja. Tapi memang sebenarnya simbolik-simbolik dan ilustrasi terkait dengan itu sebenarnya ada dalam beberapa tafsiran misalkan. Misalkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Melahirkan itu adalah perilaku wanita, perilaku ibu, seorang ibu. Jadi jika Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena dalam agama Islam itu kita hanya mengenal dua insan, laki-laki dan perempuan, tidak ada non-binary dan lain sebagainya. Cuman perilakunya mungkin ada perilaku menyimpangnya. Jadi kalau tidak perempuan berarti dia adalah laki-laki. Jadi pemahaman negasinya begitu. Jadi dari beberapa simbol tersebut bisa dikatakan sebenarnya bahwa Allah itu memang menggunakan simbol-simbol yang laki-laki, bukan perempuan. Salah satu ayatnya seperti itu. Namun dalam beberapa agama, misalkan di agama sebelah misalkan, kemarin itu masih satu kerabat sebenarnya gitu. Kemarin itu dalam Kristen misalkan mencuat satu satu kondisi kemarin itu di gereja Inggris melalui Berita Foya Indonesia itu ada instruksi, ada satu opini, ada satu pemikiran, ada satu opini lah yang ingin mengganti instrumen he yang selama ini dipakai dalam menunjuk suatu gods, Tuhan. Itu akan salah satu itu gereja Inggris. Dia tuh mengusulkan penggantian instrumen he dalam penyebutan gods itu Tuhan menjadi they. Ini agar lebih netral secara bahasa, begitu. Jadi memang kalau secara historis kan memang mereka memiliki 3 Tuhan lah, dan pembahasan turunannya lah nanti begitu. Jadi secara bahasa agak lebih netral. Ada suatu usulan untuk mengganti instrumen he itu menjadi they. Iya, jadi they mereka. Jadi menyebut Tuhan itu sebagai they. Ini berbeda dengan di Alkitab gitu maksudnya. They, mereka gitu. Jadi karena mereka memang secara historis mengenal objek itu sebagai 3 itu Tuhannya. Begitu. Jadi kan ini sesuai perspektif agamanya masing-masing. Cuman memang secara instrumen dan simbol kita bisa pahami melalui berbagai tafsiran-tafsirannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan asal-usul bagaimana seseorang itu akan lebih dominan kepada bapak atau kepada ibu, itu tadi yang sudah dijelaskan, natural dan sosial yang susah dibedakan sebenarnya. Jadi kalau lebih mudah untuk membedakannya begini. Jadi memang secara mendasar ada pertentangan pengetahuan dan juga kekuasaan begitu. Kalau kaum liberal mengatakan bahwasanya sebenarnya kekuasaan itu menghambat jalur pengetahuan katanya. Banyaklah contohnya di negeri ini bagaimana pengetahuan itu direduksi oleh kekuasaan begitu misalkan. Cuma memang kalangan klasik banyak mengatakan bahwasanya pengetahuan itu bersumber dari kekuasaan itu sendiri begitu katanya. Jadi melalui kekuasaan bisa menciptakan suatu pengetahuan begitu. Ini pertentangan yang sangat mendasar dan ini implikasinya salah satunya akan sampai kepada ini. Bagaimana sebenarnya
sumber yang paling mendominasi perubahan transisi itu? Apakah pengetahuan dari sang anak, pengetahuan baik dari empirik atau pedagog misalkan, pengetahuan dari sang anak entah tidak disapi atau tidak mendapatkan asuhan dari orang tua atau lain sebagainya, atau dampak dominannya itu justru berasal dari kekuasaan dari sang ayah yang seperti dijelaskan tadi merupakan suatu intervensi dari sang ayah yang mengakibatkan anak itu akan cenderung menjadi feminim atau maskulin begitu. Mungkin pertanyaannya lebih menarik ke situ begitu. Jadi nanti bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya. Dan catatan besar dari saya sebenarnya kalau bahas gender secara privat itu kurang menarik sebenarnya. Tadi kan dijelaskan gender perspektif dalam ranah privat justru. Bagaimana gender itu berasal dari keluarga dan dari anak kemudian mendominasi maskulinitas dan mendominasi feminis dalam ranah seseorang. Sebenarnya kita tidak semenarik itu jika dibahas dalam ranah privat. Karena begini, kita itu sebenarnya menikmati perbedaan gender dalam ranah privat. Kita itu sebenarnya menikmati. Tidak ada pertentangan gender, tidak ada ketidakadilan gender dalam ranah privat. Kita menikmati, misalkan cewek misalkan contoh. Ketidakadilan gender, penyimpangan gender dan lain sebagainya yang menuntut untuk egalitarian itu mereka itu tidak tuntut dalam ranah privat. Misalkan mereka itu menikmati, cewek itu menikmati keberadaan dia sebagai cewek ketika memiliki hubungan bersama cowok misalkan. Dia diratukan, dibeliin ini, dibeliin itu. Dia tidak pernah menolak eksistensi dia dalam ranah privat terkait dengan gender. Yang menjadi masalah itu, pertentangan gender itu selalu berada dalam ranah publik. Begitu. Dan ketidakadilan gender dari perempuan itu letak mendasarnya di situ. Dia tidak pernah menggugat ketidakadilan gender dalam ranah privat. Justru mereka menikmati eksistensi perempuan itu. Enggak juga. Begitu. Begitu. Itu ketidakadilan gender yang pertama dilakukan oleh wanita. Begitu. Makanya wanita itu selalu mengarahkan konsep gender itu selalu ada dalam ruang publik terkait dengan partisipasi publik, terkait dengan peran publik. Karena mereka menikmati sebenarnya perbedaan gender itu ada dalam ranah privat. Begitu. Itu yang harus dipertentangkan pertama sebelum kita kaji terkait partisipasi publik dalam ranah perempuan. Begitu. Dan saya pikir ini dan saya pikir ini iya, jadi jatuh-jatuhnya kita tidak menjadi kajian sosial, justru mengkaji kajian psikologi anak dan lain sebagainya, jatuh-jatuhnya dari tadi. Jadi mari kita geser paradigma ini menjadi lebih publik dan lebih umum lagi begitu. Jadi misalkan saya tidak nemu lagi pembahasan, soalnya dari tadi privat semua. Begini loh, misalkan dalam kajian hukum itu kita tidak mengakui adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya begini, tidak ada objek di tengah di antara mereka berdua, tidak ada. Kita tidak mengakui, baik itu transgender, non-binary dan lain sebagainya. Jadi bagi bidang hukum ini tidak menarik untuk dikaji, karena dikaji pun nanti tidak tidak semenarik secara teori seperti itu gitu misalkan. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Dominasi yang tercipta dari transisi yang sudah diuraikan. Saya tidak bukan orang yang mudah mengingat nama, saya justru gak hafal dari tadi namanya. Iya, saya itu hanya berniat untuk mendengar namanya, tidak untuk menghafal namanya. Saya gak pernah ingat, susah untuk mengingat nama-nama. Karena saya lebih mudah mengingat kenangan-kenangan gitu. Jadi Julian lah misalkan gitu. Jadi kadang begini. Memang dominasi itu memang real, memang tercipta dalam gender. Cuman pertanyaan mendasarnya begini, sebenarnya dominasi itu dihitung dari sifat atau perilaku? Itu yang mendasar dulu. Setelah itu, bagaimana Julian ini mendefinisikan suatu perilaku gender yang berbeda? Yang seringkali kita sebut sebagai penyimpangan gender atau yang seringkali kita sebut sebagai penyimpangan gender. Apakah itu berasal dari pengetahuan yang salah dari diri anak atau dari diri seseorang untuk
mendefinisikan bahwasannya dia laki-laki atau perempuan, atau memang dia itu pilihan. Dia memilih itu sebagai jalan untuk menisbatkan bahwasanya sifat dan perilaku saya ini harusnya seperti itu. Jadi bertentangan dengan eksistensi dia sebagai gender laki-laki atau perempuan begitu. Jadi itu saja. Mungkin nanti bisa diarahkan ke yang lebih publik lagi biar lebih tercipta ketidakadilan gender gitu loh. Saya tidak mendengar dari tadi ketidakadilan gender, kesetaraan gender itu tidak dengar. Justru malah kenapa kajiannya justru kajian kepada PAUD. Terkait dengan pendidikan anak dan lain sebagainya maksudnya. Apalagi misalkan terkait dengan seksualitas tadi kan. Tadi sudah disinggung juga. Perempuan ini biasanya didefinisikan dalam kajian seksualitas misalkan, didefinisikan dalam ranah yang pasif. Sedangkan laki-laki itu selalu didefinisikan dalam ranah yang aktif. Tapi dalam beberapa kajian memang sering kali terbalik seperti 9:1 itu tadi. Dan tengah-tengahnya itu ada namanya penyimpangan seksualitas. Sama pertanyaannya mungkin sama tadi penyimpangan gender. Jadi itu normalnya begitu. Normalnya wanita itu selalu didefinisikan dalam ranah yang pasif dalam hubungan seksualitas. Dan bagaimana cara menghitung adanya penyimpangan seksualitas, bukan penyimpangan gender. Karena ranahnya memang berbeda, begitu. Oke, pertanyaan yang ini analitikal ya. Iya, karena memang pembahasan Kristeva memang pembahasan ranah privat. Jadi saat kita akan menggeser ke dalam ranah publik, ini ranah yang susah bagi saya. Ya, jadi karena memang seperti penjelasan di awal bahwa ada 3 gelombang feminisme dan termasuk yang ketiga lah seorang Julia Kristeva, posmo. Justru Julia Kristeva mungkin adalah feminis yang mengkaburkan konsep itu memang. Libertarian atau feminisme liberal itu memang menuntut lebih kepada ranah publik. Bagaimana kesetaraan dalam memperoleh itu dan radikal publik juga, cuma publiknya lebih ke politis dan dari saking radikalnya sampai ke ranah yang paling privat juga, makanya dikatakan feminisme lesbian. Nah, feminisme posmo ini memang adalah feminisme yang paling privat. Karena dia hanya memberikan suatu pandangan-pandangan yang filosofis. Jadi mungkin bukan privat, filosofis. Kita akan berdiskusi antar ide. Jadi saat kita akan mengaitkan ini ke dalam ranah publik, saya takutnya agak bergeser ke liberal nantinya sih. Takutnya. Tapi kalau yang cara dengan yang paling sederhana, feminisme postmodernisme ini, itu yang dalam ranah publik, kita akan menemukan hal itu sudah ada diterapkan di Thailand, di Jerman, di negara-negara yang memberikan basis hukum terhadap pengakuan gender-gender yang sudah apa istilahnya? Kalau dalam ekspresi warna ya, laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminim itu warna dasar. Kita bisa satukan, hijau dicampur kuning bisa jadi apa, merah dicampur kuning bisa jadi oranye. Kan jadi gender seakan-akan seperti itu kan ya. Iya kan ya. Jadi kayak ada warna dasar. Tapi kalau memang kita akan menggeser ini kepada ranah publik, dalam artian yang seperti itu saya agak kesusahan juga. Cuma kalau ada contohnya, kita akan mencontoh negara-negara barat. Misalnya negara Jerman, atau kalau yang ada di dalam Asia Tenggara itu di Thailand. Tapi lebih khususnya Thailand sih. Karena Thailand itu tidak hanya mengakui dari LGBTQ itu, tapi 18. Terakhir kali saya baca, di sana ada 18 gender yang diakui di Thailand. Kalau di Indonesia ada, saya lupa di daerah mana, kalau nggak salah di daerah Sulawesi, itu ada gender-gender tertentu, kalau nggak salah terdiri dari 4 gender. 4 gender saya lupa aja namanya apa aja, tapi di sana sudah diakui sejak dulu dan sudah menjadi adat kebudayaan dan menjadi terasingkan oleh masuknya agama Islam, budaya Islam. Sehingga gender-gender yang memang sudah ada sejak dulu di sana itu ditolak oleh masyarakat yang sudah menerapkan
sudah menerapkan agama Islam dengan kafah bahasanya. Nah, ini kajian ini tantangan untuk Islam Nusantara ini membahasakan ini, Mas. Dalam Nusantarologi gimana? Karena itu kasusnya di Nusantara itu. Jadi Nusantarologi ini bertanggung jawab atas perlakuan diskriminatif dari orang Islam yang ada di sana. Itu ada di Kompas. Mojok, saya baca di Mojok tulisan itu ya, tentang dilema dilema 4 jenis kelamin ini. Jadi kalau kita akan melihat bagaimana dominasi transisi, apakah sifat dan perilaku, gak susah juga ya. Kita akan geser ke sosiologi nih nantinya. Karena ini analitikal ya. Ini tidak ada dalam bahasa Kristeva yang saya baca. Saya tidak menemukan. Dan yang saya juga lihat di YouTube karena rata-rata pembahasan Kristeva hanya demikian. Hanya demikian. Karena memang Kristeva sebenarnya bukan seorang feminis tulen. Dia tidak memikirkan konstruk feminis dari akar ke akar. Dia hanya menggunakan konsepsi dirinya sebagai seorang semantikers, seorang linguister dalam mengkritik feminis yang ada saat ini. Justru Kristeva itu mengkritik feminis karena feminis menurut Kristeva justru mendefinisikan feminis tidak berdasarkan kepada tubuhnya. Sehingga bagaimana dia melihat feminisme radikal itu menjadi suatu hal yang rancu. Karena feminis pun ternyata bukan hanya patriarkal yang sebelumnya. Feminis pun ternyata mendefinisikan perempuan itu tidak berdasarkan kepada ketubuhan. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya Kristeva itu menarik ini dalam ranah yang paling privat dulu. Bagaimana sampean mendefinisikan tubuh sampean? Sampean itu harus didefinisikan berdasarkan tubuh. Tapi harus diingat bahwa tubuh yang dimaksud oleh Kristeva adalah tubuh dalam artian yang fungsiologis. Nah, menurut teman-teman, tubuh secara fungsiologis itu bertumpu kepada sifat atau bertumpu kepada perilaku. Kalau kita akan menyelesaikan ini. Kalau saya lebih condong kepada perilaku. Kalau saya sih cocoknya ke perilaku. Karena bagaimana Kristeva itu melihat dalam tubuh fungsionalitas tubuh maternal perempuan tadi. Dan dia tidak memformalkan bahwa dalam memenuhi tubuh paternal itu harus ibu kandung atau ayah kandung atau itu laki-laki atau perempuan. Dia melihat bahwa hal itu akan termanifestasi oleh perilaku secara konkret. Bagaimana kebutuhan itu akan menjadi terpenuhi. Jadi, lanjut. Memang ada implikasinya nanti. Konsekuensinya adalah begini. Misalkan contohnya, jika dominasi itu jatuh kepada sifat, dia itu contohnya kita laki-laki memiliki sifat keibuan, kasih sayang. Bagaimana kita menyayangi anak kecil, bagaimana kita mendidik anak kecil seperti seorang ibu. Sifat, yaitu kasih sayang, dermawan dan lain sebagainya. Yang dimiliki cenderung adalah ke perempuan dan seorang ibu. Kalau perilaku jatuh-jatuhnya misalkan kayak kita cowok, kita pakai make up seperti cewek. Jatuh-jatuhnya adalah banci, lesbian dan lain sebagainya. Jadi ada kalau kita sebut sebagai penyimpangan gender. Apakah Julian itu mengamini adanya penyimpangan gender dalam ranah gender ini? Maka kalau dia mengamini, maka perilaku jawabannya. Kalau tidak, sebenarnya dominasi gender yang dimaksud itu adalah dominasi terkait dengan sifat, begitu. Berarti kalau seperti itu, memang proses analitiknya ya. Sebenarnya Kristeva itu tidak, apa itu istilahnya bahasanya barusan sampean Mas? Ya maksudnya dia sebenarnya lebih ke perilaku. Tapi dia tidak menyalahi ada gender yang apa istilahnya? Ada penyimpangan gender dia tidak mengakui. Ini rumitnya postmodernisme kan ya? Sebagaimana postmodernisme secara umum. Justru dia tidak karena dia tidak memformalkan. Karena dia tidak memformalkan, apalagi bahasanya gender. Kalau gender dia sudah kayak style bebas aja, sama dengan kebaikan dan keburukan kata saya tadi. Gak masalah kamu benar atau salah. Masalahnya punya perilakumu itu baik atau buruk, seperti itu ya. Misalnya masalah Sambo, gak peduli saya Sambo itu, Putri itu benar-benar dilecehkan atau enggak. Yang penting kamu tuh melakukan keburukan, kan gitu ya. Jadi kalau saya dari pembahasan dan analisis saya secara personal terhadap Julia Kristeva, sebenarnya bukan sifat, tapi lebih ke ranah perilaku. Akan tetapi ranah perilaku tersebut tidak melakukan bentuk penyalahan terhadap objek formal terhadap gender. Nah, saya juga agak bingung di sini.
Misalnya, ada laki-laki yang memiliki sifat keibuan. Bagaimana kita tahu bahwa dia memiliki sifat keibuan kalau tidak terpancarkan dari perilakunya gitu ya. Masa karena dia agak nganu sedikit gitu. Jadi saya agak rancu di situ ya. Jadi dari sifat dan perilaku saya susah membedakannya. Ini sama kayak benang salbut ya. Dan yang mungkin agak mustahil untuk dipisahkan. Karena kalau tidak melihat itu sebagai benang, mau bagaimanapun benang salbut kan tetap benang kan ya. Jadi Kristeva itu tidak menyalahkan sama sekali, ini kerumitannya Posmo. Karena dia memang memberikan ruang, bahkan dia tidak termanifestasi kayak gender ada maskulin, ada feminin, udah itu. Dan itu tidak formal, hanya berada ada laki-laki, ada perempuan, dan tidak ada penyimpangan. Dan kalau masalah penyimpangan seksual, dia tidak membahasakan itu. Cuma dalam melihat dan dalam memposisikan dia lebih kepada gender daripada seks. Dia sebenarnya bukan kaum yang pro terhadap bahasa penyimpangan seksual. Kayaknya orang-orang yang seperti ini, orang yang memiliki paham seperti ini, dia lebih kepada itu orientasi seksual yang berbeda. Tidak mengakui sebagai penyimpangan. Soalnya bahasa penyimpangan itu hanya bisa digunakan bagi orang-orang yang memilih pengertian secara formal. Saat ini benar, itu salah. Saat hanya ada laki-laki dan perempuan, non keduanya adalah penyimpangan. Nah, sedangkan Julia Kristeva itu tidak membatasi itu. Sehingga bahasa penyimpangan saya rasa tidak bisa digunakan untuk menganalisis penggunaan basis kajian gender milik Julia Kristeva. Itu. Ya. Cek. Waduh. Jadi yang pertama, saya di sini akan memberikan komentar. Yang pertama itu adalah di sini saya agak kesulitan menganalisis karena di sini memang tidak ada kejelasan terkait usia pada tahap semantik ya, simboliknya. Karena kalau di situ ada kejelasan, di situ kita bisa menganalisis dan bisa mengkomparasikan antara objek kritikan dari Kristeva sendiri yakni Freud, karena Freud juga sangat jelas secara rinci di situ dibagikan perkembangan psikoseksual anak. Terus saya rasa bisa ketemu benang merahnya kalau memang di situ jelas mengenai usia. Nah, dan yang kedua itu adalah jika pemantik dari tadi atau beberapa wacana menegaskan bahwasanya Kristeva ini termasuk dalam feminisme posmo ya, feminisme posmo. Saya rasa ada sedikit hal yang perlu kita ingat bersama bahwasanya feminisme posmo yang saya temui ya di beberapa literatur itu tidak terlalu mengkoyak-koyakkan atau tidak terlalu menegasikan salah satu gender atau salah satu seks secara biologis. Tapi mereka lebih pada bagaimana peran eksistensi perempuan itu lebih membebasi mereka dari beban sebelumnya. Misalnya perempuan sudah bisa bebas dalam ranah seni, perempuan sudah harus bisa bebas dalam ranah publik atau lain sebagainya. Nah, tapi dari beberapa penjelasan saya menemukan di sini Kristeva memang dia dianggap sebagai psikoanalisis karena memang dia menyerang gagasan-gagasan penting dari seorang Freud. Sebenarnya kalau kita menelusuri akar permasalahan yang dikritik Kristeva itu adalah gagasan penting yang menjadi sebuah anomali dari salah satu gagasan penting dari Freud, yakni penis envy. Mungkin bagi teman-teman yang tahu ya penis envy. Jadi penis envy ini adalah ketiadaan penis. Ini yang menjadi titik tolak atau muara dari sebuah kritikan Kristeva terhadap Freud. Karena saya pertama juga bingung bagaimana Kristeva membahasakan teorinya ketika mengkritik dari Freud. Tapi ternyata setelah kita temukan muaranya, di sini bahasanya mudah sebenarnya kalau kita ingin menangkap gagasan penting dari Kristeva ini. Yani intinya Kristeva itu ingin mengembalikan bahwasanya masa kalian lupa dengan peran seorang ibu sehingga kalian hari ini bisa menjadikan diri kalian, mengidentifikasi diri kalian sebagai
orang yang menyudutkan perempuan. Nah, saya rasa itu adalah kunci utama dari gagasan penting dari Kristeva. Nah, karena begini, yang dikritik terhadap Freud itu adalah masalah-masalah tadi, masalah konstruksi wacana tubuh, terutama kenapa kemudian perempuan merasa cemas itu gara-gara mereka merasa inferior, gara-gara konstruksi penis envy tadi. Mereka mengalami kecemasan dan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit menyetarakan laki-laki gara-gara dia sudah terkonstruksi sejak awal bahwasanya dia tidak memiliki penis. Dan penis menurut konstruksi wacana baru mungkin sampai sekarang ya, itu masih menjadi sebuah keunggulan. Nah, ya bisa kelebihannya. Dan itu pinternya, jadi kalau Kristeva ini dia itu menteorisasikan konsep-konsep tersebut ke dalam gagasan-gagasan secara ilmiah. Yang kemudian banyak berdampak pada kita tidak paham karena banyak bahasa-bahasa ilmiah ya, banyak bahasa-bahasa baru. Karena sebenarnya tetap Kristeva itu ingin mengkritik menjadi salah satu orang pengkritik dari Sigmund Freud. Pengkritik utama terutama masalah Oedipus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa kok saya bertanya umur? Karena kalau kita mengetahui umurnya, kita tahu bahwasanya saya tadi agak bingung. Masa pra-Oedipus dengan masa Oedipus itu fasenya terletak di mana? Fasenya itu terletak di mana? Terutama ada penolakan, abjeksi. Nah, kalau di Freud kan jelas. Oedipus itu muncul ketika usia 3 tahun sampai 6 tahun. Ketika seseorang masuk ke dalam masa falik. Jadi kalau kita berbicara perkembangan anak ya. Di situ ada masa oral, anal, falik, genital. Apalagi satunya saya lupa. Nah, masa Oedipus ini berada pada masa falik di mana laki-laki, terutama laki-laki itu sedang berada ke dalam masa selain identifikasi. Selain identifikasi diri, mereka sedang berada pada fase di mana mereka sudah memahami arti sebuah persaingan. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah mereka menganggap bahwasanya sosok ayahnya itu menjadi saingan dalam bagaimana anak laki-laki tersebut mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Nah itu. Terus selanjutnya adalah karena yang menjadi masalah juga dalam pola pikir Kristeva ini adalah diskriminasi. Tetap muaranya berada di diskriminasi. Semua gagasannya karena diskriminasi. Nah, di sini juga kita tidak menemukan bahwasanya terkadang meskipun kita secara attachment, secara kelekatan, memang pada masa-masa praodipal itu kita lebih dekat kepada perempuan. Nah kemudian ketika masa sosial, kita tuh secara tidak langsung kita masih memiliki dua kekuatan, entah itu dari perempuan dan laki-laki. Jadi tidak semuanya, saya rasa tidak semuanya masalah diskriminasi itu disebabkan gara-gara faktor penolakan pada jembatan abjeksi tadi. Tidak semuanya disebabkan oleh faktor penolakan ketika misalnya dia usia bla bla bla, tidak. Tapi saya rasa peran sosial itu sangat penting juga. Karena kenapa? Banyak sekarang kasus laki-laki mereka itu sangat mendiskriminasi peran perempuan. Mereka lemah, perempuan tidak berdaya atau lain sebagainya. Biasanya mereka berlaku seperti itu disebabkan gara-gara kalau dalam psikologi itu ada fenomena ini. Saya lupa ya. Fenomena di mana seseorang akan berperilaku sama dengan orang lain ketika mereka berada pada lingkungannya. Akhirnya mereka atau bahasanya kita ikut-ikutan ya. Nah, ketika mereka berada di circle orang-orang yang membenci peran sosok perempuan, di situ mereka ikut-ikutan, tapi ketika sudah balik ke rumah, dia kayak semacam sama-sama memiliki perasaan fatherless ataupun motherless. Dia tidak bisa menyembunyikan. Bahwasanya peran laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya itu sama. Meskipun perempuan ketika mereka berada di publik, itu mereka mengatakan bahwasanya perempuan tidak terlalu berdaya atau lain sebagainya. Gitu.
Ya saya rasa itu ya komentar saya. Saya ngomong bicara ya. Terkait tadi tentang yang saya pahami dari apa yang sudah dijelaskan pemantik tadi tentang sifat, termasuk tentang sifat dan perilaku dan lain sebagainya itu ya. Yang mungkin yang menurut saya karena dia sosok yang saya lihat keterpengaruhannya, dia terpengaruh dari Derrida dan lain sebagainya. Dia juga sosok yang semiotikus ya. Semantikus, linguistikus, iyalah gitulah dan semacamnya itu. Jadi yang menjadi keterlibatan atau arah posmonya mungkin dari abjeksi tadi gitu. Karena saya melihat bahwa saya paham ya, Julia Kristeva tidak menjelaskan tentang paternalistik dalam aspek seperti apa yang gini. Maternalistik ujung-ujungnya itu juga jadi konstruksi sosial gitu misalnya. Paternalistik juga begitu gitu. Jadi abjeksi tadi itu juga memunculkan bagaimana sifat dan perilaku yang diinternalisasi nanti yang masuk. Kalau misalnya dalam abjeksi itu kan kayak dari yang saya baca tadi ada keterpurukan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dari sini yang saya rasa masuk dalam bagaimana dia mengidentifikasi simbol-simbol atau tanda-tanda pada masa Cora ya, Cora. Nah, jadi begini. Jadi misalnya gimana kita bisa melihat bahwa maksudnya anak-anak gitu. Dia bisa melihat bahwa sebuah tim simbol itu menandakan A. Simbol itu menandakan B gitu kan. Maka ketika budaya budaya sastra dan lain sebagainya itu masuk di fase itu, maka fase itulah yang terintervensi oleh sosial gitu. Makanya saya rasa bahwa arahnya nanti kan entah masalah gender itu, tentang masalah gender sebagai sosok yang postmodernis itu akan memunculkan banyak gender arahnya. Jika kita melihat sebagai sosok yang sifat, karena sifatnya pun bagaimana mengidentifikasi sifat itu juga konstruksi sosial. Gitu. Kita tidak, menurut saya untuk pembicaraan tentang perilaku kita tidak bicara itu. Kenapa? Karena semakin kita membicarakan itu semakin rancu, semakin absurd, gitu kan? Karena perilaku sendiri dari misalkan dari premis awal bahwa manusia itu unik gitu kan. Mereka punya sisi maskulinitas dan feminitas yang berbeda-beda dalam dirinya gitu. Maka yang kita bicarakan adalah sifat maternal dan paternalnya itu yang juga sebenarnya problematis gitu kan. Dan mungkin juga salah satunya karena diskriminasi itu. Dan terkait penyimpangan dan lain sebagainya, kenapa bahasan-bahasan itu galak tadi tanya Kak Faidol tentang kalau misalnya perbedaan gender gitu kan. Saya rasa perbedaan semua orang memahami tentang perbedaan gender gitu. Jika kita melihat bahwa seseorang memiliki lemah lembut itu dianggap sebagai feminim, semua orang punya itu gitu. Jika manja itu selalu dilabelkan dengan feminim, maka semua orang punya itu gitu. Perbedaan gender itu emang ada kan. Nah, itu akan menjadi masalah jika satu itu disubordinat gitu kan. Jika satu itu ketika dia dilabelkan dengan feminim dan disubordinat, maka itu jadi penyimpangan gitu kan. Entah itu sosial maupun privat, saya rasa begitu gitu. Karena sebenarnya feminimis dan maskulinis dan lain sebagainya itu juga tidak ingin diidentifikasikan sejak awal gitu. Karena jika itu diidentifikasikan maka akan muncul dua. Dan itu bertentangan dengan postmodernis gitu. Yang menolak mentah-mentah metanarasi gitu misalnya. Mungkin ke situ. Yang saya tanyakan juga Padahal kau mau tanya sih. oh gitu. Tidak apa-apa tanya. Kita tanyain balik. Bisa enggak apa-apa? Iya, boleh-boleh saja gitu. Maksudnya gini, yang saya tanyakan adalah Julia Kristeva kan bukan seorang yang tidak kayak konsennya di feminis misalnya gitu kan. Dia hanya mengkomentari itu, misalnya komentar tentang yang melihat bahwa laki-laki seolah-olah kelebihan, perempuan kekurangan, sehingga seolah-olah perempuan itu selalu memiliki kekurangan gitu kan. Padahal kalau kita melihat dari seksnya gitu. Lihat ada istilahnya itu. Reproduksi perempuan kan berbentuk O gitu. Saya ingatnya justru Kristeva itu menjelaskan itu. Bahwa justru O itu bukan kekurangan, tapi justru ketidakterhinggaan gitu. Simbolik banget ya. Iya, saya juga dia mengomentari itu tentang tubuh gitu kan. Nah, apa enggak terlibatan? Dia kan seorang yang saya tahu salah satu yang mengidentikan dia dengan teori semantik intertekstualitas gitu. Nah, di mana letak intertekstualitas itu gitu? Misalkan dia melibatkan tentang pada masa awal-awal pada masa Cora, di situ ada semantik dan lain sebagainya. Apakah nanti intertekstualitas itu arahnya ke budaya dan lain sebagainya atau ada keterlibatan cek.
ini apa namanya? Salah satu tujuan dari Kristeva ini adalah mengembalikan wacana tubuh itu kepada fungsi maternal, gitu ya. Saya rasa ini mudah dilakukan ketika kita hidup di dalam lingkungan yang individualis, terutama dalam lingkungan yang tertutup. Karena kenapa? Karena di sini juga lemahnya kalau menurut saya, Kristeva ini tidak bisa memberikan beberapa tahap-tahap perkembangan manusia yang kemudian pada akhirnya dia ujung-ujungnya tetap bergabung ke dalam kelompok peers, ke dalam kelompok teman sebaya. Nah ini kemudian yang mudah, yang menjadi muara dari kenapa kemudian gagasan Kristeva ini bisa hancur. Karena keberadaan peers, lingkungan tadi. Karena memang kalau kata Kristeva itu yang saya baca itu, terkadang ketika kita sudah memasuki fase simbolik, fungsi maternal itu sudah tidak berfungsi lagi karena kita sudah terkaburi oleh logika simbolik maskulin. Ya buktinya sekarang sudah banyak beberapa platform media sosial tentang mental health, parenting atau sebagainya. Mereka terus menegaskan bahwasanya jadilah seperti bapakmu ketika kamu mengambil keputusan. Misalnya seperti itu ya. Nah itu adalah mengambil keputusan itu adalah salah satu bentuk kerja dari rasional manusia. Nah rasionalitas itu secara tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu biasanya akan selalu berkembang seiring bertambahnya usia. Dan itu tentunya ada kaitannya dengan bagaimana mereka membaur dengan teman sebaya, peers. Itu masih teman sebaya, belum lagi yang lebih rasional lagi, teman kerja atau teman karir atau sebagainya. Saya rasa itu hanya gagasan kuat sementara sebelum anak masuk ke dalam lingkungan teman sebaya. Saya rasa seperti itu ya. Saya tidak kaget sih, karena memang dalam kajian pemikiran feminis Julian Kristeva itu termaktub dalam satu karya ilmiah yang berjudul Woman's Time. Jadi Woman's Time, waktunya perempuan mungkin, atau waktu perempuan. Ya, jadi memang kayak kalau kita akan tarik, sebenarnya pemikiran Julia Kristeva mungkin tidak sekuat itu, tidak terlalu kuat. Sampai saya juga bertanya seperti ini, Mbak. Apakah dalam konstruk feminis, masalah maskulin dan feminin, itu sama seperti warna sifatnya. Sehingga saat berpadu, itu menghasilkan realitas baru. Kan ya? Jadi kalau ada orang maskulin dan feminin sekaligus, misal atau laki-laki feminin, itu jadi gender baru. Apakah seperti itu? Kayaknya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Logika saya nggak seperti itu gitu. Saya ada ketidaksetujuan dengan konsep seperti itu. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak agak aneh gitu. Tapi kalau sampean pertanyaan tadi. Pertanyaan sampean yang mana tuh, Pak? Ya, saya juga merasa aneh karena memang pada dasarnya ini loh apa namanya? Keanehan itu terkadang muncul gara-gara kita semua ya. Kita semua belum menyelami secara umum bagaimana pandangan Kristeva yang tidak hanya berfokus pada psikoanalisis tapi juga bahasa ya saya rasa. Seperti Akbar tadi ya, seperti gagasan Akbar tadi, bahasa. Karena ya proporsinya juga 50-50 ya. Pemikiran-pemikiran psikoanalisisnya Kristeva dengan wacana-wacana bahasa yang dikemukakannya. Jadi kalau misalnya kita memahami dua-dua bidang tersebut, saya rasa akan minim keanehan itu. Sebenarnya ini agak ada tambahan ya. Ini bersangkut paut dengan pertanyaan Mbak Winda yang saya ingat ini. Keterlibatan intertekstualitas. Ya. Jadi makanya saya katakan dari awal, Kristeva ini karena seorang pasca strukturalis dan postmodernisme. Biasanya orang postmo ini pasti adalah orang-orang yang berkaitan erat dengan masalah bahasa dan tanda. Sehingga termasuk bagaimana kritik
Julia Kristeva terhadap konsepsi Freud, sebenarnya meskipun ada hawa-hawa psikoanalisisnya, tapi lebih didominasi oleh pandangan-pandangan intertekstualitas konsepnya milik Kristeva. Jadi intertekstualitas itu mengatakan bahwa secara sederhana ya, intertekstualitas itu mengatakan bahwa dalam menghasilkan suatu teks atau dalam suatu hal yang bersifat tekstual, segala sesuatu itu tidak bisa berdiri secara mandiri. Pasti ada kaitannya dengan teks-teks lainnya. Nah, kajian ini menghasilkan semanalisis. Ada teori semanalisis Kristen. Bukan bahkan dalam bahasa Inggris. Semanalisis. Semanalisis itu akhirnya nanti akan cenderung kepada kajian ini. Mirip Kantian, ada fenomena dan nomena. Tapi kalau dalam semanalisis kita akan menggunakan bahasa genotipe, genotik dan fenotik kalau nggak salah, dan fenotip. Bahasanya tadi genotik apa fenotip ya? Genotek dan fenotek, nggak pakai i. Genotek dan fenotek. Genotek ini adalah bahasa aktual. Dan fenotek ini adalah bukan aktual. Ini genotek ini bahasa asli. Dan fenotek ini bahasa aktual. Bahasa aktual. Untuk memberikan pemahaman yang lebih gampang, bahasa asli ini kalau menggunakan sudut pandang Kantian, ini adalah nomena atau das Ding en sich. Oh ya, mari Pak. Makasih Ustadz. Ustadzah ini. Nah, jadi menurut genotek itu adalah bahasa asli atau nomena. Atau sesuatu yang ada dengan dirinya sendiri. Sesuatu dalam wujud yang paling objektif. Genotek. Itu atau bahasa asli. Dalam sudut pandang Kantian itu nomena atau das Ding en sich. Hah? Enggak, ini kajian bahasanya, terlepas dari itu. Tapi kita akan menggunakan ini untuk menganalisis ini. Nah, sedangkan fenotek itu adalah bahasa aktual. Bahasa yang sudah berkaitan erat dengan subjektif masing-masing atau fenomena. Berkaitan dengan subjek tertentu dan konteks tertentu. Sehingga mau bagaimanapun manusia, mau dengan menggunakan pendekatan apapun, segenotek mungkin, dia tidak akan pernah sampai melewati kondisi fenotek atau subjektivitas dia, konteks dia sebagai manusia dalam melihat satu kata, satu bahasa, satu makna, satu tanda. Sehingga bahasa tertentu, misalnya bahasa gelas, iya, maksudnya gelas sebagai tempat wadah air akan beda dengan seseorang yang memiliki konteks bahwa gelas pada saat itu bukan tempat air. Nah, ini intertekstualitasnya di sini. Ada kajian tentang semanalisis yang menghasilkan semanalisis dari intertekstualitas dari kajian Kristeva. Dan kaitannya dengan postmodernisme, karena ada usaha tekstualisasi oleh Kristeva terhadap kajian-kajian feminis, makanya kritik Kristeva dari awal itu bagaimana definisi perempuan. Definisi perempuan yang awal itu makanya seperti yang dikatakan Kak Fakih tadi, sebenarnya titik poin yang ingin dikritik Kristeva itu adalah kajian Freud tentang penis envy tadi. Penis envy. Nah, itu ditekstualisasi oleh Julia Kristeva. Sehingga yang dipermasalahkan adalah definisi perempuan terhadap konsep penis envy itu mengalami kecacatan secara definitif. Dan itu menyebabkan akibat yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak terdefinisi. Perempuan itu tidak dapat didefinisikan, apalagi definisi secara formal. Karena kenapa? Karena ada semanalisis. Saat yang mendefinisikannya laki-laki, maka fenotek tadi, pendefinisian perempuan itu akan terfenotek. Akan tidak lepas dari konteks laki-laki. Sehingga Freud mendefinisikan perempuan itu terhadap penis envy. Yang masalahnya setelah ditarik lebih lanjut, ternyata hal itu juga terjadi di dalam ranah perempuan. Makanya
Kristeva itu gak hanya mengkritik Freud dalam psikoanalisisnya, tapi dalam ranah feminisnya dia juga mengkritik feminis yang lain. Karena perempuan juga ternyata mendefinisikan perempuan sendiri, dirinya sendiri, tidak berdasarkan tubuhnya. Makanya dia mengkritik tentang feminisme di dalam dua gelombang yang tadi, dan dia menolak. Dia menolak dengan formalisasi gender. Makanya dia tidak memformalisasikan gender ada dua. Karena kajiannya berkaitan dengan fenotype tadi. Kalian tidak bisa mendefinisikan itu menjadi dua hal, karena hal itu fenotype dan itu hanya berkaitan dengan konteks dan subjektivitas masing-masing. Itu tidak das din engsi. Ini kan hawa-hawa posmonya mulai keluar kan ya. Karena sebenarnya saya juga rumit juga tadi. Kenapa Oedipa masa coranya ini dia sampai berani memberikan waktu, sedangkan masa simboliknya tidak ada. Dan itu rata saat saya baca di yang sampean kasih, yang saya lihat dari videonya Fahrudin Faiz, Salihara, dan beberapa video-video yang lain tentang Julia Kristeva. Masa simboliknya itu tidak ada umurnya. Jadi seakan-akan saya agak istilahnya curiga kajian Freud itu tidak serius untuk dikritik oleh Julia Kristeva, tidak serius dikritik ke sana. Dia hanya menjadikan batu loncatan itu untuk mencari apa akar permasalahan perempuan awal mula perempuan itu kesadaran tubuhnya ya. Kalau bahasa tadi kan bagaimana seorang perempuan mendefinisikan dirinya tidak berdasarkan tubuhnya secara objektif, tidak berdasarkan tubuhnya secara kenapa hal ini tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, tapi dilakukan juga oleh seorang perempuan. Nah ini muncul pertanyaan baru lagi. Ya? Bar. Nah ini muncul pertanyaan baru lagi, gak apa-apa, cuma sebentar. Memang Freud itu mengatakan bahwasanya terjadi kecemasan dari pihak perempuan karena kasus penis envy tadi. Kasus penis envy. Terjadi kecemasan gara-gara mereka mengalami penis envy. Nah, kemudian keluarlah sosok Kristeva. Nah, keluarnya sosok Kristeva ini adalah apakah itu sebagai sebuah denial, sebagai sebuah penolakan terhadap perspektif tersebut atau merupakan sebuah defense mechanism atau sebuah mekanisme pertahanan diri. Padahal memang realitanya kan gitu. Takutnya. Nah, saya kan jadi bingung. Apakah itu memang bentuk penolakan? Jadi kalau bentuk penolakan berarti itu tidak real. Tidak real perempuan itu mengalami kecemasan karena mereka mengalami penis envy. Atau itu memang benar adanya, tapi itu bentuk defense mekanismenya saja. Bentuk penyangkalan, bentuk alasan saja. Seperti itu. Jadi kalau melihat bagaimana kritik Kristeva sih sebenarnya defense mechanism itu Kak dilakukan oleh feminis yang lain. Iya, makanya Kristeva itu mengkritik sebagai bentuk penolakan. Jadi dia menolak bahasa itu dari awal, tapi kan kalau feminis yang lain menolaknya, penis envy kita tidak terima, kita penis envy. Tapi kalau Julia Kristeva itu mengkritiknya langsung dari ranah bahasanya, bahwa memang kita sudah tertutup secara bahasa, bahwa kita didefinisikan secara seperti ini. Makanya dia mau dalam mendefinisikan perempuan, dia tidak menggunakan penis envy itu sama sekali. Dia hanya tolak bahwa dari awal kita sudah didiskriminasi dengan penggunaan bahasa penis envy. Dan sekarang kita baru bangkitkan kesadaran dengan cara mendefinisikan perempuan berdasarkan tubuh maternal seorang perempuan. Makanya dia ogah dibilang sebagai seorang feminis. Karena saya juga setuju, rata-rata feminisme menggunakan konsep defense mechanism terhadap ini. Makanya mereka selalu kalau kita melihat, dan ini terbukti nyata di dalam bentuk mekanisme defensifnya oleh feminis radikal, bahkan feminis liberal. Juga mereka kayak ingin mendirikan dinasti keperempuanannya tersendiri. Karena ada kecemasan terhadap fenomena penis envy yang dicetuskan oleh Freud. Nah, iya, saya berharap dia tidak pergi aslinya. Karena saya wanti-wanti, kutuban Mbak, kutuban. Karena dia yang paling feminis di sini ya. Bukan feminim Mas, jangan salah paham. Mungkin kalau kita tidak akan akhiri, kita akan lanjutkan sebentar lagi, saya mau sholat dulu.
Akhiri aja. Akhiri aja Kak. Oh iya. Kalau memang akan berakhir diskusi kali ini, kita akan lanjutkan di lain waktu. Sebenarnya saya ingin awalnya ingin sangat menyinggung bagaimana seorang Julia Kristeva itu masih menggunakan bahasa organ reproduksi. Secara biologis itu reproduksi, bukan bukan seks. Karena ada yang menarik di sini, bagaimana penggunaan bahasa reproduksi dan seks ini akan berbeda dan berpengaruh terhadap konsep child free. Karena bahasa reproduksi itu akan sangat berpengaruh dengan konstruk bahasa tubuh maternal. Yang akan membawa kita, apakah tubuh maternal itu akan berfungsi saat perempuan tidak memiliki anak? Karena kalau kita melihat bahwa organ seksual akan berfungsi saat dia sudah balik atau saat sudah mencapai usia-usia tertentu akan aktif. Sedangkan sebelum itu dia tidak akan aktif. Nah, bagaimana dengan tubuh maternal? Apakah tubuh maternal itu bisa berfungsi fungsinya seperti hal tersebut atau tidak? Sehingga pada hal ini Julia Kristeva itu menggunakan bahasa organ reproduksi. Secara biologis tubuh perempuan secara biologis itu adalah dibahasakan sebagai reproduksi, bukan seksiologi. Tapi mungkin kita akan bahas di lain waktu. Tapi sebenarnya saya ada yang mengganjal juga ya sedikit ya. Geser bar, belum selesai bar. Sedikit aja sedikit. Lebih menyela ya. Kayak Kristeva nih, saya khawatir aja ya. Belum terjadi realita, khawatir saja, wajar manusia itu ya. Saya khawatir terjadi misdefinisi Kristeva ini dalam menafsirkan, menginterpretasikan gagasan libido dari sosok Freud. Memang secara umum kita terutama bagi perempuan kita akan mudah terpancing bahwasanya gagasan Freud ini lebih kepada bentuk represi hasrat laki-laki terhadap perempuan. Tapi kalau kita artikan secara lebih luas dan kita melihat bagaimana kepuasan psikoseksual manusia itu juga dikembangkan oleh Freud. Sebenarnya libido ini tidak melulu soal seksual, hasrat seksual, tapi lebih kepada hasrat. Dan hasrat itu tidak melulu persoalan seksual. Ada hasrat untuk lapar, ketika lapar kita memiliki hasrat untuk makan. Nah, itu sudah jelas, saya rasa seperti itu. Takutnya saya khawatir seperti itu. Maka dari itu serangan kerasnya terhadap Freud saya rasa ya gitulah ya. Mungkin bahasanya mental ya Mas ya, saya bahasakan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian Julia Kristeva. Semoga ini dapat menambah khasanah baru dalam mengkaji Julia Kristeva di YouTube karena memang sedikit sekali. Rata-rata meskipun ada itu konstruknya sama, kajian ini urutannya bahkan sama, sampai saya curiga ini sama-sama dengan satu sumber yang sama gitu. Jadi semoga diskusi tentang Julia Kristeva pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini dapat menambah khazanah wacana tentang konstruksi wacana tubuh menurut Julia Kristeva. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.